Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada sesi ini kita akan diskusi tentang designing and planning transportation network. Dan ini nanti akan kita lengkapi juga dengan simulasi ya. Setelah mengikuti ini, Anda diharapkan bisa memahami peran transportasi dalam rantai pasok, kemudian mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai moda transportasi, mendiskusikan peran infrastruktur dan kebijakan dalam transportasi. Ini mungkin nanti kita skip ya. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan relatif dari berbagai pilihan desain jaringan transportasi, dan juga trade-off yang perlu dipertimbangkan pengirim saat merancang jaringan transportasi. Baik, kita langsung ke materi kita. Apa pentingnya transportasi dalam rantai pasok ya? Dalam rantai pasok transportasi itu, bagaimana kita ketahui bahwa rantai pasok memiliki ciri memindahkan barang atau material dari satu titik ke titik yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, pemindahan ini perlu sebuah moda ya, perlu sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan dari satu titik ke titik lain, dan alat itu yang disebut sebagai transportasi, termasuk bagaimana kita memanage transportasinya. Suatu produk jarang sekali diproduksi dan dikonsumsi dalam lokasi yang sama ya. Ini sudah merupakan kelaziman bahwa material itu diolah pada lokasi yang berada jauh dari titik konsumsi. Ya, kita sering mencontohkan misalnya air minum dalam kemasan yang dibuat di pabriknya ya, kemudian didistribusikan ke berbagai titik lokasi konsumsi atau ke berbagai titik lokasi customer ya, sampai ke end customer ya, melalui beberapa channel atau titik-titik distribusi. Nah, itu memerlukan moda transportasi juga. Kemudian dalam logistik atau dalam perhitungan biaya barang dan tentunya akan diakomodir dalam penetapan harga, transportasi ini merupakan komponen biaya yang signifikan ya. Kita tahu bahwa transportasi merupakan bagian dari biaya produksi atau biaya distribusi yang nantinya akan diperhitungkan dalam penetapan harga akhir kepada customer. Kemudian shipper ya, itu juga membutuhkan pergerakan produk sampai ke consignee, disebut sebagai consignee atau penerima produk ya. Nah, untuk menyampaikan barang dari shipper, pemilik barang atau pengirim, itu membutuhkan moda transportasi. Ya, sehingga barang ini nanti akan diterima oleh customer atau oleh end customer sampai dengan end customer ya. Contoh yang sangat sering kita dapati pada saat kita sebagai shipper itu mengirimkan barang kepada customer kita atau kepada penerima barang yang kita tuju, itu menggunakan moda transportasi ya. Misalnya kita mengirimkan melalui jasa logistik atau melalui jasa kurir. Kita drop di suatu titik penerimaan barang jasa kurir, atau bahkan zaman sekarang ya kayak Gojek kemudian Grab, itu nanti akan dipick, diambil ke lokasi kita, kemudian di transport ya ke titik penerima barang, dan itu menggunakan moda transportasi ya. Kemudian pengangkut atau karier, sering disebut sebagai karier, itu adalah pihak yang memindahkan atau mengangkut barang yang dikirim oleh shipper. Itu ada peran dari, jadi ada tiga pihak, yaitu barangnya ya, barangnya itu sendiri sebagai materi yang akan diangkut, kemudian shipper ya, shipper akan mengirim barang kepada consignee, dan untuk mengirim barang ini diperlukan jasa pihak ketiga, yaitu transporter. Nah, transporter dalam pengiriman barang atau dalam memindahkan barang ini, flowing-nya atau mentransportnya itu menggunakan transportasi. Nah, inilah peran transportasi dalam rantai pasok. Jadi betapa rantai pasok itu bisa berjalan hanya jika ada moda transportasi. Kemudian ini data lama tapi bisa kita gunakan sampai sekarang masih tipikal ya.
Jadi beberapa moda transportasi yang kita kenal, kalau kita bicara moda itu adalah media yang digunakan untuk memindahkan material, memindahkan barang dari satu titik, ya dari titik asal ke titik tujuan. Ada beberapa moda yang kita kenal dan yang kita gunakan, ya. Yang pertama adalah moda udara. Moda udara ini juga menggunakan angkutan truk juga sebagai pemandu moda nantinya, ya. Kemudian ada truk, kemudian ada kereta api. Nah, ini moda truk dan kereta api itu adalah moda transportasi di darat atau land transporter. Ya, ada truk, ada transportasi. Kemudian ada kereta api, ya. Kemudian moda air, ya, moda air itu yang di laut atau di sungai atau di danau, itu juga sering digunakan, lazim digunakan untuk pemindahan barang dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian pipa juga merupakan moda transportasi, ya. Pipa umumnya digunakan untuk memindahkan material berupa gas atau cairan, ya, khususnya bahan bakar minyak, ya. Di Indonesia ini juga sudah lama sekali digunakan pipa itu untuk pengiriman misalnya minyak tanah, ya, minyak bahan bakar minyak dari titik pemrosesan ke titik distribusi, ya. Yang kita kenal misalnya ada dari Balongan kemudian ke titik-titik distribusi, terus dari titik pengolahan di Cilacap didistribusikan ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jogja, itu melalui sarana pipa, yaitu moda transportasi juga yang digunakan. Gas juga seperti itu, ya, di Aceh banyak itu gas yang menggunakan pipa. Dan juga multimodal. Multimodal itu adalah pengangkutan yang melibatkan lebih dari satu moda, ya, lebih dari satu moda. Contoh misalnya perusahaan kurir, ya, atau perusahaan logistik itu menggunakan multimoda. Ya, jadi kalau kita ngirim barang ke luar pulau misalnya, ya, kita mengirim barang dengan layanan yang cepat, ya, kita kenal misalnya di industri kurir itu ada layanan overnight service, atau kalau di JNE itu ada yakin esok sampai, ya, misalnya dari Bandung mau dikirim ke Medan misalnya, ya, itu menggunakan layanan overnight. Ini nanti ada cut off penerimaan kiriman, ya, misalnya di Bandung cut off-nya sampai jam 10 untuk bisa di deliver besok paginya, ya. Nah, itu nanti di drop ke customer service, ya, penerimaan paket, kemudian akan ditransport, ya, menggunakan mobil box atau truk ukuran kecil, kirim ke bandara, ya, ke Hussein atau Soekarno-Hatta. Nah, nanti dari bandara dipindahkan lagi ke pesawat, ya. Di sini ada dua moda, ya, pada saat pemberangkatan, yaitu menggunakan mobil box, kemudian ke pesawat. Nanti dari pesawat akan di-unload, dibongkar, dimuat lagi ke mobil box lagi, ya, itu udah 3 moda yang digunakan. Kemudian nanti di drop di pusat pemrosesan, kemudian nanti akan dikirimkan menggunakan sepeda motor. Nah, itu udah berapa moda? Itu multimoda. Nah, dari sisi nilainya, ya, sampai sekarang truk itu masih mendominasi transportasi, ya, share transportasi dari sisi nilainya, ya, dalam nilai uang, ya. Yang paling besar itu adalah truk dimanapun, dan ini memang lazim, ya. Kemudian dari sisi tonase atau beratnya truk juga mendominasi. Kemudian juga dari sisi ton mile-nya, ya, ton mile-nya, jarak dan berat muatan, jarak dan muatan itu juga paling besar menggunakan truk. Dan sumbangan terhadap perekonomian, ya, terhadap gross national product ini juga paling besar, ya. Jadi memang masih sangat lazim. Kenapa truk masih sangat lazim? Karena truk itu mempunyai beberapa kelebihan memang, ya. Kelebihannya angkutan ini fleksibel, ya, fleksibel. Dia bisa bermanuver pada pada media-media jalan yang kecil, gitu, ya. Kemudian nomor 2 itu multimoda, ya. Dari sisi nilai yang diangkut, itu multimoda, jadi penggunaan moda lebih dari satu yang dilakukan oleh perusahaan kurir, perusahaan logistik, itu mendominasi nomor 2 dari sisi nilai yang diangkut. Itu pada tahun 2002, mungkin sekarang juga masih, ya. Kemudian dari sisi freight tonasenya, ya,
di jumlah yang diangkut, itu nomor 2 itu ditempati oleh pipa. Jadi pipa itu memang salah satu moda transportasi yang disebut massal. Kereta api mungkin sekarang sudah memiliki porsi yang cukup besar juga karena peralihan moda angkutan darat ya dari truk ke kereta api di Indonesia khususnya itu sudah sangat sangat lazim dilakukan ya, apalagi sekarang dengan adanya double track yang memungkinkan jarak waktu tempuh itu bisa lebih cepat dan bisa lebih pendek. Nah, ini karakter dari setiap moda. Moda udara ini memiliki ciri khas yaitu biayanya mahal ya, makanya nilai freight-nya ini juga relatif tinggi ya, nomor 3 setelah truk dan multimoda ya. Kenapa? Karena memang mahal ya, memang mahal. Jadi dilihat dari biaya pengirimannya itu juga mahal. Sementara dari sisi berat yang diangkut itu relatif kecil. Kemudian truk itu paling banyak dan multimodal itu nomor 2 ya. Sekarang mungkin kereta api sudah cukup masif penggunaannya. Ya tadi ya di Indonesia khususnya ya. Kemudian di mungkin antar kawasan antar benua juga ya. Anda tahu bahwa Cina sudah mengembangkan sarana transportasi kereta api dari daratan Cina sampai ke Jerman itu untuk memperpendek jarak atau lead time ya. Dan itu juga nanti bisa mengefisienkan biaya transportasi. Nah, kita kupas satu persatu karakter dari masing-masing moda ya. Moda transportasi udara atau air mode transport ini biayanya relatif besar ya. Tadi dia juga menempati urutan kedua ya, ketiga dari sisi porsi biaya pengiriman ya. Kenapa biayanya besar? Ini biaya infrastruktur dan biaya peralatan ya. Biaya infrastruktur yang dikeluarkan untuk pengoperasian moda transportasi udara memang besar ya. Kalau di kita pengelolaan bandara, ya, bandara misalnya ya, infrastruktur bandara. Pengelolaan bandara itu dilakukan oleh BUMN, ya, yaitu PT Angkasa Pura yang mengelola atau operator bandara ya. Sementara maskapai itu nanti menyewa dari Angkasa Pura untuk misalnya untuk servis untuk grounding ya. Jadi pada saat mendarat itu nanti kena cas biaya parkir ya, berapa dolar per jam misalnya kayak gitu. Nah itu relatif mahal, cukup mahal. Termasuk juga biaya untuk peralatan operasional penerbangan itu juga mahal ya. Jadi komponen-komponen biaya itu kalau dari sisi operator bandaranya itu nanti banyak sekali ya, ada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk parkir pesawat, kemudian untuk baggage claim atau penurunan bagasi, kemudian troli, kemudian forklift, kemudian garbarata dan sebagainya ya. Nah itu nanti akan disewa dan charging-nya itu dikenakan kepada operator penerbangan. Nah operator penerbangan itu juga di samping biaya tetap yang tinggi, misalnya pengadaan pesawat, kemudian karyawan, kemudian fasilitas untuk operasional, itu juga mahal ya. Oleh karena itu, ini nanti akan dibebankan kepada para pemilik barang ya, atau kepada para perusahaan multimoda atau perusahaan logistik. Ya. Kemudian komponen biaya yang lain itu mahal ya, itu mahal. Makanya biaya untuk pengiriman menggunakan atau biaya transportasi menggunakan moda udara itu juga relatif mahal. Biaya bahan bakar dan juga tenaga kerja ini juga relatif tinggi ya. Anda tahu bagaimana konsumsi bahan bakar pesawat itu aftur itu harganya sangat mahal, tenaga kerja. Jadi maskapai penerbangan, industri penerbangan itu adalah industri yang sekaligus high teknologi, high capital, labor intensif. Jadi komplit ya, menggunakan teknologi yang terkini, kemudian modal yang sangat besar, tenaga kerja yang sangat banyak. Makanya biaya capex-nya atau capital expenditure maupun OPEX-nya, operational expenditure itu juga sangat mahal. Wajar kalau dia ngecas
biaya yang mahal kepada penumpang atau kepada pemilik barang atau kepada penyewa angkutan ya. Juga biaya variabel ya, biaya variabel yang muncul itu setiap kali dia mengangkut penumpang atau mengangkut kargo. Ya, contohnya apa? Misalnya biaya variabel yang muncul kalau untuk penumpang misalnya biaya untuk in-flight service ya, makanan saat penerbangan itu biaya variabel. Untuk kargo misalnya harus membayar biaya untuk pemeriksaan kargo misalnya ya, untuk keamanan penerbangan yang mungkin nanti bisa ditanggung juga oleh maskapai penerbangan dan ujungnya nanti akan dicas kepada pemilik barang. Nah ini komponen biaya yang menelan kursi yang cukup besar di moda transportasi udara. Ya. Masalah yang muncul dalam transportasi udara itu adalah lokasi atau jumlah hub, itu harus dimiliki ya. Jadi sebuah maskapai penerbangan itu harus mempunyai titik-titik hub. Ya, untuk apa? Untuk mentransport penumpang maupun barang. Jadi kalau misalnya sebuah operator penerbangan itu harus mempunyai, misalnya kayak Lion Air ya, dia mempunyai hub utama di Indonesia itu di Soekarno-Hatta dan di Batam. Ya, dia juga punya hub-hub untuk rute-rute yang diterbangi, misalnya ada ke Manado, ke Makassar, Surabaya, Bandung gitu ya, itu ada namanya hub ya, titik-titik antara ya untuk setiap jalur atau network. Kemudian ada permasalahan berkaitan dengan penugasan armada atau fleet assignment. Ya, itu sesuai jadwal misalnya armada nomor sekian ya dengan nomor seri pesawatnya, kemudian nomor penerbangannya itu nanti akan melayani rute-rute tertentu sesuai dengan jadwal yang ditugaskan. Ya, jadi jangan heran kalau nanti Anda misalnya naik ke suatu tempat kota, kemudian pesawat itu nanti akan meneruskan perjalanan dan pulangnya dia juga mampir ke situ. Ya, itu kaidah hub dan juga penugasan armada. Kemudian ada jadwal perawatan. Ini harus harus dipatuhi benar ya jadwal perawatan. Karena apa? Kalau tidak, ini nanti bisa menimbulkan risiko gagalnya penerbangan misalnya karena perawatan yang tidak disiplin atau tidak patuh sesuai jadwal, maka akan timbul misalnya ketidaklayakan terbang ya, seperti yang kita pernah lihat kecelakaan penerbangan itu banyak juga disebabkan karena kelalaian dalam perawatan. Kemudian kru scheduling atau penjadwalan kru ya, karena jumlah kru juga terbatas, maka kru itu juga harus dijadwalkan ya, ditugaskan ke titik-titik hub tertentu sesuai dengan jadwal ya. Jadi nanti ada pengaturan jadwalnya itu ada mungkin yang dinas pada malam hari atau rute penerbangan kemana gitu ya. Kemudian harga dan ketersediaan harga ini kaitannya dengan charging yang diterapkan atau pricing terhadap angkutan, terhadap penumpang atau terhadap barang ya, yang dikenakan kepada pemilik barang atau kepada penumpang atau kepada pengguna space yang masih kosong di pesawat ya, misalnya perusahaan kargo, perusahaan logistik, perusahaan kurir itu membayar biaya untuk menyewa space atau menyewa ruangan dalam kabin. Dan juga ketersediaan ini kaitannya berapa space yang kalau penumpang itu ketersediaan adalah kursi ya, seat yang tersedia. Sementara kalau barang itu adalah space yang masih tersedia atau allotment ya, allotment yang masih kosong. Itu yang dijual kepada para shipper atau kepada para pengguna jasa transportasi udara. Ya, ini transportasi udara. Ya, gambaran umumnya seperti itu. Kemudian pengguna transportasi udara antara lain ini adalah penggunanya ya, operator paket atau package carrier ya. Nah, kalau multimoda menggunakan udara, ini umumnya paketnya adalah relatif kecil. Ya, misalnya dari sisi maksimum berat itu 68 kg. Kenapa harus dibatasi? Karena nanti untuk memudahkan handling ya, memudahkan handling dan juga kaitannya dengan penggunaan space di pesawat atau di moda transportasi ya. Kemudian umumnya ini mahal. Kenapa mahal?
karena dia juga membayar biaya mahal untuk penggunaan space pesawat. Jadi operator multimoda ini nanti akan menyewa space di pesawat, itu juga biayanya relatif mahal. Kenapa relatif mahal? Karena biaya untuk capex maupun opex pengoperasian pesawat itu juga mahal, maka dia akan ngecas kepada perusahaan kargo atau kepada perusahaan operator paket, itu juga nilainya relatif mahal, ya. Pengirimannya cepat dan andal. Kalau menggunakan jasa atau moda udara itu memang relatif cepat, ya cepat karena memang kecepatan dari pesawat itu memang luar biasa. Nah, cepat ya. Begitu terbang pada ketinggian berapa ribu kaki itu kecepatannya sudah yang stabil, misalnya 800 km per jam, 1000 km per jam, makanya cepat ya. Dan andal ya, karena ketepatan waktu ya, semua penerbangan kan terjadwal. Kemudian pengiriman dalam jumlah kecil ya, karena memang kenapa jumlahnya kecil? Karena memang space mahal ya. Charging dari pesawat ke kita ke operator multimoda itu mahal ya. Kenapa mahal? Karena dia memang biaya penggunaan biaya OPEX di penerbangan itu memang mahal ya, yang tadi kita sudah diskusikan. Sehingga karena mahal itu maka volume pengiriman itu juga jumlahnya kecil-kecil ya, dan sensitif terhadap waktu. Jadi umumnya pengiriman melalui multimodal ini ya, yang menggunakan udara itu sensitif dengan waktu. Jadi dibutuhkan untuk diterima segera oleh customer. Kemudian umumnya operator paket atau perusahaan multimoda atau kurir ini menyediakan layanan nilai tambah lainnya. Ya, nilai tambah lainnya apa? Misalnya layanan untuk trace and track. Ya, jadi kita bisa melacak paket yang kita kirimkan itu sudah sampai mana. Itu namanya trace and track, pelacakan dan pelacakan ya, trace and track, pelacakan dan tracking, ya penelusuran. Ini ya, layanan nilai tambah. Atau juga multimoda itu juga memberikan nilai tambah berupa packaging. Ya, Anda kalau misalnya ngirim paket menggunakan JNE itu ada layanan nilai tambah yaitu dengan repackage paket kita ya, repackage dengan menggunakan bubble plastik atau menggunakan kardus, itu adalah layanan nilai tambah. Atau mungkin labeling itu juga ada ya, perusahaan multimoda atau perusahaan logistik yang juga memberikan pelayanan labeling ya, labeling. Kemudian konsolidasi pengiriman ini kalau bagi perusahaan multimoda ini merupakan faktor kunci. Ya, konsolidasi pengiriman itu maksudnya apa? Jadi perusahaan multimoda itu menerima barang dari banyak shipper, ya, dari banyak shipper. Ya misalnya kita di dekat kita ada JNE ya, di Dayakolot di sana ada JNE. Kemudian banyak shipper, mungkin ribuan shipper itu nanti yang ngirim lewat JNE itu. Nah, shipper ini mengirimkan barangnya ke banyak hub, banyak tujuan, banyak network. Ya, mungkin ada yang ke Surabaya, ke Jakarta, ada yang ke Sumatera, ke Kalimantan, daerah Bali dan sebagainya. Ya, ini banyak shipper. Nah, shipper-shipper yang berbeda-beda tujuan ini nanti akan disortir, dilakukan penyortiran. Jadi barang-barang yang dari banyak shipper yang tujuannya sama, misalnya satu titik tujuan, misalnya dari Bandung ya, ada berapa ratus shipper mengirimkan barang ke Bali, itu nanti akan dikelompokkan, ya, konsolidasi, dikelompokkan, dikumpulkan, ya, barang-barang yang akan dikirim ke Bandung. Kenapa? Nanti akan menggunakan pesawat yang sama, ya. Barang-barang yang tujuan Medan misalnya, ya, itu juga akan dikonsolidasi. Jadi konsolidasi itu ciri khas dari operator paket, ya. Dan ini merupakan faktor kunci, ya, kecepatan, kemudian kecermatan, akurasi data untuk konsol itu merupakan faktor kunci ya. Jadi kalau misalnya petugas operator itu tidak tahu nama kota, itu jangan harapkan kita bisa andal dalam servis parcel ini ya. Oleh karena itu pengetahuan harus dibangun kepada para operator. Karena apa? Karena ini merupakan faktor kunci ya. Ini nanti dia akan melakukan penyortiran, barang yang ketujuan mana itu harus dikumpulkan dengan barang yang satu tujuan. Manado dengan Gorontalo itu mungkin nanti satu tujuan karena satu pesawat. Itu harus dikumpulkan di konsol.
Ya, oleh karena itu ilmu bumi sangat mempengaruhi ya, ilmu bumi bagi para operator bagi para konsolidator di bagian pemrosesan. Itu operator paket ya. Kemudian ada truk ya. Truk ini cirinya adalah muatan sesuai dengan kapasitas. Sorry, maksudnya truk itu ada beberapa tipe atau jenis truk ya. Nah, ada dua jenis muatan ya, dua jenis muatan dalam penggunaan truk, yaitu ada muatan sesuai dengan kapasitas atau sesuai truk load, atau sering disingkat TL ya. Nah, ini Anda nanti harus familiar ya, singkatan-singkatan seperti TL itu truck load kalau dalam konteks logistik, dalam konteks supply chain. Kemudian ada FPL, nanti ada LTL, itu harus paham dan harus tahu gitu ya. Nah, dalam truck load ya, atau full truck load, sering disebut juga sebagai full truck load, itu satu shipper itu menggunakan seluruh satu armada ya, seluruh armada. Jadi kalau misalnya kita mau ngangkut barang ya, kita akan nyewa truk ya, full satu truk itu kita sewa hanya untuk barang kita. Itu namanya full truck load atau truck load. Itu penyebutannya truck load atau full truck load. Jadi satu shipper satu kendaraan dipakai. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan full truck load ya, atau kalau kita pakai kontainer itu namanya full container load ya. Jadi satu shipper menggunakan seluruh kapasitas yang ada dalam yang melekat pada dalam truk atau dalam sebuah kontainer ya, itu namanya full. Nah, ini nanti berkonsekuensi pada rendahnya biaya, low fee cost. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan kendaraan alat angkut, itu biaya umumnya adalah dikenakan per trip ya, diborong per trip, per perjalanan ya. Nah, kalau ini kita muati full, maka kita akan dapat efisiensi pengangkutan. Biaya tetap yang rendah. Kenapa? Karena semakin banyak kita muati, maka biaya per unit transportasi itu nanti akan kecil. Ya, kenapa kecil? Karena kita membayar biaya transportasi itu secara sewa ya, kita borong. Satu trip berapa harganya? Ya, taruhlah misalnya satu trip harganya 5 juta. Kalau kapasitas truk itu 20 ton, ya, maka kita akan efisien kalau satu truk kita full truk pakai. Ya, jadi kita pakai untuk mengangkut barang dengan seluruh kapasitas ya, full 18 ton. Satunya apa? Satunya nanti 18 ton akan dibagi, 5 juta akan dibagi untuk 18 ton ini. Jadi per ton berapa nantinya ya? Itu full truck load atau full container load ya. Jadi biaya tetap yang rendah. Kemudian menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara aliran. Nah, ini dampak negatifnya ya. Karena apa? Kalau misalnya kita mengirim dalam jumlah full truck atau full container ya, ini dampaknya adalah akan berlebihannya titik penerimaan. Jadi kalau misalnya kita ngirim ke gudang ya, full truck load, maka gudang ada potensi untuk kelebihan persediaan ya, jadi tidak seimbang ya. Atau misalnya demand pada suatu area tinggi, pada suatu tempat tinggi, kemudian karena kita mau menghemat biaya transportasi, kita menggunakan hanya truk dengan kapasitas kecil, misalnya kapasitas 3/4 atau 8 ton ya. Ini juga akan menyeimbangkan, menimbulkan ketidakseimbangan ya, karena suatu gudang itu demandnya besar, tapi kita hanya mampu mengirim dalam kapasitas truk yang lebih kecil ya. Itu juga dilema, itu juga problem gitu ya. Kemudian ada juga muatan yang di bawah kapasitas ya, itu sering disebut sebagai less than truck load atau LTL kalau truk, atau kalau kontainer itu LCL, less than container load. Nah, ini digunakan, ini biasanya oleh
perusahaan kargo ya, perusahaan logistik. Ini memungkinkan penggunaan lot kecil ya atau small lot ya, small lot artinya setiap shipper itu nanti akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, jadi tidak perlu menyewa satu kontainer atau tidak perlu menyewa satu truk ya, tapi dalam lot-lot yang kecil. Nah, nanti akan dikonsolidasi oleh petugas ya, kemudian akan digunakan moda yang lain. Ini untuk LTL atau FCL itu lazim menggunakan fasilitas yang disebut sebagai hub and spoke ya, hub and spoke. Jadi ada titik hub itu adalah titik network ya, spoke itu adalah titik yang lebih luar daripada network dari hubnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya gini, Lion Air itu mempunyai divisi namanya Lion Parcel ya, dia menerima barang kemudian mentransport dan juga menyerahkan barang ke end customer ya, ke pengguna akhir atau kepada consignee ya. Nah, untuk barang-barang yang diangkut ke Medan misalnya ya, ke Medan atau ke Sumatera Barat, Riau, Pekanbaru gitu ya, itu nanti akan dikonsol ya, dikonsol dan menggunakan pola hub and spoke ya, hub and spoke. Itu contohnya dari Jakarta nanti dari Cengkareng menggunakan pesawat yang ke Batam. Nah, di Batam itu barang dibongkar untuk ke Pekanbaru, Sumatera dan Sumatera Barat dan sekitarnya, kemudian Sumatera Tengah dan sebagainya ya. Jadi hubnya itu ada di Jakarta, kemudian ada di Batam gitu ya. Nah, nanti dari Batam akan diangkut lagi. Nah, itu namanya spoke. Ya. Jadi antar titik primer Jakarta ke Batam itu namanya hub. Ya. Batam itu adalah hubnya Jakarta. Jadi bisa terbang, bisa dikirimkan ke Batam. Nah, alamat penerima paket ini bukan di Batam, ya, atau di Batam tapi bukan dekat di bandara. Misalnya ada di Muka Kuning, kemudian ada di mana lagi gitu ya. Nah, itu dari Bandara Batam ya, itu tuh hubnya ya, hubnya Jakarta, Batam di bandara. Kemudian nanti ada spoke-nya, ya, kirim lagi ke spoke-nya untuk di deliver kepada end customer. Itu prinsip penggunaan hub and spoke. Ya. Kemudian waktu yang digunakan untuk pengiriman itu lebih lama bila menggunakan FTL atau bila kiriman atau transportasinya itu dengan FTL ya, full truckload, itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan consolidation atau less than truckload atau less than container load ya. Oke. Kemudian karakter yang lain yaitu kereta api ya. Moda yang lain itu kereta api ya, kereta api ini memudahkan komunitas dalam jarak yang lebih jauh. Jadi akan efisien kalau kita mengangkut barang yang jaraknya jauh, volume besar, maka yang paling efisien itu adalah diyakini itu adalah kereta api. Ya. Ini memindahkan komunitas dalam jarak yang jauh dengan volume yang besar. Contoh kalau Anda lihat kereta api yang membawa tangki BBM, ya, dari Cilacap ke Jogja, dari mana? Di Jogja ada dekat stasiun itu namanya Rewulu ya, dari Jogja nanti ke Solo dan seterusnya. Itu memindahkan komunitas dalam jarak yang jauh dengan volume besar. Anda juga bisa lihat misalnya kalau yang asalnya dari Bogor itu nanti setiap hari itu ada kereta api yang ngangkut semen, ya. Itu satu rangkaian panjang banget, itu ya, panjangnya bisa sampai berapa ratus meter mungkin ya. Karena satu rangkaian itu bisa mengangkut 20 gerbong yang kosong untuk mengangkut barang itu bisa digunakan. Itu juga efisien. Kenapa efisien? Karena apa?
karena volumenya besar dan jaraknya jauh. Kalau menggunakan truk itu bisa mahal. Kemudian biaya tetap di kereta api juga tinggi ya. Khususnya ini untuk kalau biaya tetap rel ya, pengadaan rel, pemeliharaan rel itu oleh pemerintah. Ya, jadi karena rel itu adalah sarananya pemerintah. Sementara PT KAI itu adalah operator BUMN yang mengoperasikan kereta api. Nah, biayanya apa untuk kereta api? Kalau kereta api biayanya itu ya yang di luar rel, ya, misalnya pengadaan lokomotif, ya, atau lokomotif itu biaya tetap. Kemudian untuk fasilitas di kereta api ya, contohnya misalnya layanan-layanan yang di atas kereta atau pada saat kereta jalan. Kemudian stasiun itu ditanggung oleh operator kereta api. Nah, makanya karena biayanya relatif tinggi, maka angkutan dengan moda transportasi itu juga dikenal relatif tinggi. Ya. Tapi dengan catatan yang diangkut itu setara dengan yang bisa diangkut oleh truk itu nanti biayanya akan tinggi. Tapi kalau misalnya gini ya, kalau dengan kereta api itu satu kali ngangkut satu rangkaian itu bisa satu rangkaian itu 20 gerbong datar. Gerbong datar itu gerbong yang bisa dipakai untuk mengangkut barang, contohnya semen ya. 20 gerbong datar, kalau satu gerbong datar itu kapasitas 20 ton, maka sekali angkut berapa ton itu? Sekali angkut ada 20 kali 20 berarti 400 ton. Ya 400 ton sekali angkut. Bayangkan kalau itu diangkut dengan truk, yang mana yang lebih mahal? Ya, karena volumenya besar, ya, maka kereta api juga bisa mengangkut dalam jumlah yang besar. Sehingga cost per unit nanti kalau dihitung itu akan lebih kecil. Ya. Kemudian kereta api dijadwalkan untuk memaksimalkan pemanfaatan ya. Ini terutama ini kalau untuk kiriman-kiriman transportasi yang volumenya besar, jaraknya jauh. Ya. Contoh tadi semen ya, semen di Garuda dikirim dari Bogor ke Surabaya. Itu menggunakan kereta api karena itu sekali ngirim itu bisa 400 ton ya. Sementara kalau pakai truk berapa? 20 truk dengan kapasitas truk yang 20 ton itu berarti sudah di full capacity. Bisa nggak 20 truk ini berjalan beriringan? Kan nggak mungkin ya. Sementara kereta api bisa, dan itu lebih efisien mungkin karena konsumsi bahan bakar itu untuk mengangkut dalam jumlah yang besar. Kemudian waktu transportasi yang dibutuhkan bisa sangat panjang karena memang kereta api itu tidak secepat pesawat gitu ya, bisa sangat panjang dan lama gitu ya. Kalau yang dari Sumatera itu Sumatera Selatan ya, mungkin pernah kesel kalau dilewati kereta api namanya Babaranjang ya. Kereta api pengangkut batu bara rangkaian panjang, nah, itu sangat panjang. Ya wajar karena sekali angkut bisa dalam jumlah yang besar. Nah, gampangnya apa? Karena jalannya ya tidak bisa secepat truk gitu ya, lebih lambat dibanding truk gitu. Kemudian kapal ya, kapal ini merupakan sarana yang menggunakan atau yang digunakan dalam pengangkutan dengan mode air ya. Air itu bisa laut, bisa danau atau bisa sungai ya. Nah, kalau kapal itu kita mengenal ada beberapa jenis kapal ya. Itu ada kapal yang sangat besar yang nanti akan menampung angkutan barang dari kapal-kapal yang pengumpannya yang sangat besar itu disebut sebagai mother vessel ya. Jadi pengangkut utama yang melintasi batas benua ya, lintas benua ya. Jadi ini kapasitasnya sangat besar, mungkin ukurannya adalah dengan DWT ya, atau bisa sekali angkut bisa memuat berapa ribu kontainer ya. Kemudian ada feeder vessel. Jadi feeder vessel itu adalah kapal pengumpan. Contoh kasus yang kita coba sampai sekarang prihatin ya. Indonesia punya laut banyak, punya pelabuhan banyak. Tapi kenapa mother vessel
lepas jangkarnya di Singapura. Kenapa berlabuhnya di Singapura? Kenapa kok nggak ke Indonesia? Sementara di Indonesia itu ekspor lebih banyak dilakukan menggunakan mother vessel, yang nanti mother vessel ini sandar atau berlabuh di Singapura. Ya. Nah, untuk membawa dari Tanjung Priok ke Singapura itu menggunakan tugboat, ya, tugboat misalnya, ya, atau kapal pendorong. Itu sebagai feeder vessel, jadi kapal pengumpan, ya, pengumpan. Kemudian dalam kapal biasanya mengangkut barang dengan menggunakan konsolidasi kontainer, ya, kontainer. Ada kalau di kontainer, ya, kita cermati kegiatan di kontainer itu ada proses untuk memasukkan barang ke dalam kontainer, memasukkan dan menata barang ke dalam kontainer. Ini namanya disebut sebagai stuffing, kegiatan stuffing, yaitu melakukan loading dari gudang ke kontainer. Ini biasanya dilakukan di gudangnya shipper, ya, di gudang yang punya barang. Kemudian dalam kapal itu nanti ada istilah yang disebut sebagai bill of lading. Ini adalah dokumen atau semacam manifest kalau di kapal penumpang, ya, daftar yang memuat barang yang dibawa oleh kapal tersebut. Itu nanti ada nama pengirimnya, kemudian ada nama freight forwardernya, ya, perusahaan kurirnya atau perusahaan multimodalnya atau perusahaan logistiknya yang mengirimkan, kemudian nama dan alamat consignee, ya, itu tergantung dalam bill of lading, ya, manifest untuk barang atau kontainer. Kemudian setelah barang sampai nanti, ya, itu nanti akan bongkar, turunkan di kapal. Nah, ini juga kapal multimoda juga, ya, masuk ke kapal menggunakan truk, ya, atau ke pelabuhan itu nanti menggunakan truk, turunkan dengan kren di tempat penimbunan peti kemas sementara, ya, sebelum masuk kapal, dilakukan cross docking, ya. Kemudian nanti kalau mau dimuat dituangkan dalam bill of lading, kirim, nanti manifest untuk bill of lading akan mengikuti barang tersebut, ya. Ada surat pendukung atau surat yang menyertai perjalanan barang ini, ya, perjalanan barang. Dan sampai di tujuan itu nanti akan dibongkar karena akan di-assembly atau akan didistribusikan lagi kepada para distributor atau para channel kita. Nah, kegiatan untuk membongkar isi kontainer itu disebut sebagai stripping, ya, stripping. Kapal itu ada yang di lautan, pada umumnya di lautan, ya. Itu ada lautan yang besarnya dilalui oleh kapal-kapal yang besar, yang sangat besar, ya, masuk vessel yang sangat besar, misalnya yang melalui melewati selat Panama, terusan Suez, gitu, ya, itu di lautan. Ada juga sistem saluran air di pedalaman, ya, menggunakan sungai misalnya, ya, kapal batubara itu ditambang di pedalaman Kalimantan, kemudian nanti akan dikirim ke perkotaan melalui moda air, gitu, ya. Dan juga perairan pesisir. Muatan sangat besar. Ini kalau untuk kapal, ya, muatan sangat besar dengan biaya yang sangat rendah. Ya, masih lebih rendah dibanding kereta api. Ya, karena memang volume yang diangkut itu sangat sangat massal, ya. Nah, masalahnya dari sisi waktu tempuh, kapal itu adalah moda atau media transportasi yang paling lambat, ya. Jalannya saja sangat pelan, ya. Paling maksimum berapa 1 knot mungkin, ya. 1 knot itu berapa kilometer, ya. Jadi paling lambat. Jadi kalau kita mau kirim barang dengan kapal itu ya sabar, ya, harus sabar dan harus sering memantau barang tersebut sampai mana. Nah, kapal umumnya digunakan dalam perdagangan global, ya, karena perdagangan global itu memang volumenya sangat tinggi, ya, volume yang diperlukan itu sangat sangat besar, sehingga perlu moda media transportasi yang juga bisa menampung muatan yang sangat banyak, ya. Kemudian kapal juga membutuhkan tempat untuk kontainer, ya. Jadi di kapal kalau mengangkut barang tidak seperti di truk, ya, langsung dimasukkan ke dalam truk, tapi membutuhkan media untuk penyimpanan yang lain, yaitu kontainer.
termasuk juga dukungan untuk penyediaan kontainer atau kontainer yang kosong ya, depo kontainer namanya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengekspor produk Anda ya ke suatu negara, maka Anda akan menghubungi freight forwarder atau perusahaan logistik. Ya, perusahaan logistik nanti ngerjakan apa? Dan nanti akan yang bertanggung jawab terhadap bagaimana menschedule-kan pemberangkatan melalui kapal. Bagaimana pengambilan barang yang akan Anda kirim ya, menggunakan kontainer. Ya, jadi nanti dia akan mengirim kontainer potong yang dia sewa dari perusahaan penyedia kontainer. Ya. Kemudian nanti ada kegiatan stuffing, ini dan diangkut ke bandara, ke pelabuhan, nanti ada sandai. Ya. Dan ada sarana yang disebut sebagai tempat penumpukan kontainer. Jadi kalau misalnya kontainer turun dari kapal, itu tidak bisa langsung diangkut ke lokasi konsaini ya, tapi akan diperiksa terlebih dahulu. Ya, misalnya akan diperiksa dokumen biaya cukainya, apakah ada pajak yang dikenakan atau tidak. Ya. Nah, selama menunggu pemeriksaan itu, atau juga nanti pemeriksaan fisik dengan survei, ya, itu kontainer tidak di atas kapal, tapi kontainer sudah diturunkan, yaitu ditumpuk di tempat penumpukan kontainer, atau tempat penumpukan sementara sebelum diperiksa. Nah, kalau kita mau mengirim barang, itu nanti juga ada perusahaan jasa penyewaan kontainer ya. Jadi menyediakan fasilitas depo untuk pengumpulan kontainer. Dan pipa itu biaya tetap sangat tinggi, ya. Pipa yang mengalir pipa minyak yang mengalir di Jawa Tengah, ya, dari Cilacap ke Jogja itu usianya sudah berapa tahun ya, mungkin tahun 80-an tahun. Itu untuk mengefisienkan. Memang biaya investasi sangat tinggi karena harus narik pipa mungkin ya. Narik pipa sepanjang metro itu, kemudian nanti mengganti rugi lahan yang digunakan, itu biaya tetapnya sangat tinggi. Tapi kalau biaya operasionalnya, OPEX-nya itu nanti akan sangat rendah. Ya. Dan biaya tetap kalau diamortisasi, diserap dan untuk komoditas yang sangat besar nilai jumlahnya itu juga nanti akan bisa menurunkan kos. Dan ini digunakan untuk minyak bumi mentah ya, yang akan diolah, termasuk juga distribusi minyak yang sudah matang, ya. Minyak sulingan gas alam. Contoh yang di gas alam di Garut ada, di Arun, Aceh sana juga ada. Ini paling baik untuk aliran yang besar dan kecil karena sangat stabil ya, sangat stabil. Jadi tinggal di set saja, nanti debit loadingnya itu bisa diatur ya, dan stabil dan tidak pernah kenal macet. Sedangkan intermodal ini menggunakan lebih dari satu modal yang tadi saya contohkan, yang digunakan oleh perusahaan kurir ya. Temu pesan dengan peningkatan penggunaan wadah, ini penggunaan maksudnya ini apa ya, jasa kurir ya. Dan ini menggunakan lazim digunakan untuk perdagangan global. Jadi kayak tadi misalnya dengan pesawat atau dengan kapal, pasti nanti ada feedernya dan nanti mothernya gitu ya. Itu multimoda, menggunakan lebih dari satu moda. Lebih nyaman untuk pengirim satu entitas atau ya sebenarnya belum tentu juga ya. Jadi satu shipper satu moda itu juga, kalau kapal itu nggak mungkin ya, kapal itu dipakai untuk hanya oleh satu shipper karena akan sangat mahal biayanya. Nah, ini untuk multimoda ini harus ditopang dengan pertukaran informasi ya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi transfer antar moda yang berbeda, karena nanti harus ada pelacakan ya, harus ada penyesuaian dokumen, pelacakan dari barang itu sendiri, ini itu harus ditopang dengan sistem informasi yang canggih ya, maksudnya yang bisa secara handal itu nanti memberikan informasi tentang minute to minute, kemudian point to point perjalanan dari barang.
ini tanggung jawab pemerintah ya untuk pemeliharaan infrastruktur dan kebijakan transportasi. Nah, dalam konteks transportasi ada keputusan yang kita harus ambil. Ya. Dalam ini adalah isu yang berkaitan dengan pemilihan desain untuk jaringan transportasi. Nah, pada saat kita akan mendesain transportasi, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan perlu kita ambil keputusan itu adalah, haruskah transportasi dilakukan langsung, ya, artinya dari satu titik ke titik lain, ya, misalnya dari kita mau melakukan procurement, kita mau mengambil barang dari supplier, apakah kita akan langsung ya mengambil dari supplier ataukah melalui perantara atau melalui situs perantara, ya. Jadi kita langsung ngambil ke supplier atau nanti supplier akan mendistribusikan material yang kita butuhkan melalui distributor, berarti kita melalui perantara, gitu ya. Itu pertanyaan yang harus kita putuskan, ya. Kemudian apakah perantara, kalau menggunakan perantara, ya, jadi apakah perantara atau intermediate site kan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan stok produk atau hanya berfungsi sebagai lokasi cross docking, ya. Lokasi cross docking maksudnya gini, jadi kalau misalnya menggunakan perantara itu nanti ada gudang, ada fasilitas gudang. Nah, gudang yang digunakan ini apakah gudang yang hanya digunakan untuk memindahkan barang, jadi namanya cross docking, ya, cross docking. Ini barang diangkut dari supplier dengan moda misalnya dengan tronton yang besar, ya. Kemudian nanti di drop pada satu warehouse, satu gudang, dibongkar, ya, dibongkar, semua dibongkar, dikeluarin, di-unload, ya. Kemudian nanti distribusi ke spoke-spoke-nya ini, ke titik-titik distribusi yang lebih kecil, itu nanti akan menggunakan kendaraan yang lebih kecil, ya. Itu namanya cross. Nah, itu perpindahan itu, ya, perpindahan. Kalau misalnya barang yang diturunkan ini tidak disimpan di gudang tersebut, ya, jadi turun kemudian langsung pindah ke kendaraan yang lebih kecil misalnya, ya. Kalau langsung dipindahkan tanpa menyimpan itu disebut sebagai cross docking, ya, cross dock. Tapi kalau disimpan dulu ini berarti dipakai untuk menyimpan. Nah, ini juga harus kita ketahui dan kita ambil keputusan. Apakah mau disimpan dulu atau cukup cross docking aja. Kemudian ada pertanyaan lain, ya, misalnya pertanyaan adalah, haruskah setiap rute pengiriman menyediakan satu tujuan atau beberapa tujuan? Atau satu tujuan itu maksudnya satu tujuan pengambilan, gitu, ya, atau beberapa tujuan atau disebut sebagai milk run, ya. Milk run itu adalah pengangkutan atau pengambilan barang dari sejumlah pemasok menggunakan satu kendaraan dalam waktu yang bersamaan, gitu, ya. Kenapa disebut milk run? Ini penyebutan milk run itu memang karena konsepnya itu meniru tukang susu, ya. Jadi tukang susu itu kalau ngedrop susunya ke para konsumen itu dia pakai satu jalur, ya, satu jalur kayak tukang susu, tukang koran, gitu, ya, satu jalur taruh di konsumen A, konsumen B, konsumen C, gitu, ya. Nah, itu namanya milk run, ya. Nah, nanti botolnya akan diambil lagi pada saat dia balik, pada saat dia balik ngambil botol, dia ambil lagi dari titik-titik yang tadi di drop, itu milk run, ya. Nah, apakah seperti itu ataukah langsung dari supplier, gitu, ya. Nah, ini keputusan-keputusan dalam mendesain jaringan transportasi. Nah, ini contoh, ini single destination direct shipment method menggunakan single destination. Jadi setiap supplier itu nanti akan mengirimkan ke buyer, ya. Ini single destination, ya, dari supplier ke buyer, dari supplier ke buyer, nah, seperti ini. Ini disebut sebagai direct shipment method to single destination, atau mau yang model seperti ini. Nah, ini milk run, ya. Nah, yang perbedaannya kalau milk run misalnya gini, ya, seorang supplier nanti akan mengirimkan barangnya ke beberapa buyer dengan menggunakan, nah, ini satu kendaraan, ke buyer ini, kemudian nanti ke buyer yang lain, ke buyer yang lain, ke buyer yang lain, itu, ya. Ini menggunakan satu kendaraan. Nah, ini nanti akan hemat di biaya transportasi.
karena kendaraannya hanya satu. Bedakan dengan ini, ya. Ini ke sini satu kendaraan, ke sini satu kendaraan, ya. Ini ke sini satu kendaraan. Ini nanti boros di biaya transportasi. Kalau milik kran ini tujuannya untuk mengefisienkan transportasi. Jadi kalau ini ke sini, ya, kemudian nanti ke bayar yang lain, baru nanti dia balik. Kayak tukang susu, ya. Ini juga, ya, supplier ini ngirimkan ke bayar ini, kemudian nanti drop ke bayar ini juga, drop ke bayar ini, baru balik. Atau yang model ini juga bisa, ya, yang model ini. Jadi dari beberapa supplier nanti di pool ini di pool di sini, kemudian antar ke bayar. Nanti balik lagi. Nah, ini nanti hanya menggunakan satu kendaraan. Ini juga seperti itu. Nah, ini konsep milk run, ya. Nah, itu keputusan-keputusan yang harus kita ambil ketika kita mendesain network, ya. Ini contoh penggunaan distribution center, ya. Distribution center, jadi supplier itu nanti akan mengirim dan drop, ya, unload, membongkar di sebuah DC distribution center, dan distribution center ini nanti akan mendistribusikan ke beberapa buyer. Ini contoh all shipment menggunakan intermediate distribution center dengan storage. Jadi nanti di sini disimpan terlebih dahulu, ya, dari supplier A, supplier B, supplier C, drop di sebuah gudang, disimpan, lalu nanti didistribusikan ke beberapa buyer. Ini intermediate distribution center, ya, dengan storage. Kemudian kalau cross docking, pemasok mengirimkan kiriman mereka ke titik transit perantara atau gudang, ya. Jadi barang dikirim ke suatu gudang, sebuah warehouse, dan di gudang tersebut barang akan diangkut lagi dengan moda transport yang lain, ya, yang kita contohkan tadi. Misalnya consumer goods, ya, punyanya Unilever, kemudian diangkut dari pabrik, kemudian nanti akan di-drop di sebuah warehouse yang sangat besar, dan nanti dari warehouse ini akan didistribusikan dengan moda yang lain tanpa menyimpan. Nah, ini disebut sebagai cross docking. Nah, kalau kita bandingkan, ya, karakter masing-masing moda transportasi ini akan seperti ini. Karakter untuk network, ya, desain network. Direct shipping ini prospeknya atau prosperity-nya, ya, kelebihannya adalah tidak ada warehouse, tidak memerlukan warehouse intermediate, ya. Jadi tidak perlu ada gudang perantara, tidak perlu ada gudang antara yang digunakan untuk menyimpan atau cross docking, sehingga mudah untuk koordinasi, ya. Kelemahannya ini menimbulkan biaya inventory yang besar. Karena apa? Karena pengiriman dalam jumlah besar, ya. Termasuk juga adanya biaya penerimaan yang cukup besar, ya, biaya untuk menerima material, menerima barang, bongkar barang, ya. Kemudian direct shipping with milk run, ya, yang menggunakan satu kendaraan tapi untuk beberapa titik supply to customer, ya. Ini bisa menghemat biaya transportasi karena kita bisa mengirimkan dalam lot yang kecil, dan juga karena kirimannya kecil, lotnya kecil, itu biaya inventory juga bisa ditekan. Tapi masalahnya adalah adanya kompleksitas koordinasi, ya, karena titiknya banyak, gitu, ya. All shipment via central DC with inventory storage. Jadi ini gudang distribution center yang digunakan untuk menyimpan. Ini ada kelebihannya adalah lower inbound transportation cost. Jadi biaya transportasi untuk penerimaan barang itu relatif bisa ditekan karena adanya konsolidasi, ya. Tapi akan menimbulkan biaya inventory yang tinggi di gudang, karena gudang itu nanti akan dipakai untuk menyimpan juga, ya. Termasuk juga biaya handling, ya, penanganan barang di gudang. Kemudian shipment menggunakan DC tapi hanya dengan cross dock, ya. Ini inventory tidak besar karena memang tidak dilakukan penyimpanan. Kemudian ini juga bisa menekan biaya transportasi melalui konsolidasi. Nah, masalahnya adalah
dia menimbulkan kompleksitas dalam koordinasi, jadi peningkatan kompleksitas dalam koordinasi. Kemudian pengiriman menggunakan DC dan milgram, ya, ini bisa menurunkan biaya transportasi untuk penerimaan barang inbound, ya, karena material dikirim dalam lot yang kecil. Kemudian koordinasi juga ini bermasalah, ya, atau kelemahannya itu dari koordinasi, meningkatnya kompleksitas koordinasi. Atau network yang dirancang sedemikian rupa atau sering disebut sebagai Taylor network, ya. Ini adalah pilihan transportasi model yang mungkin cocok, ya, mungkin cocok sesuai dengan kebutuhan produk atau untuk masing-masing toko secara individu, ya. Nah, ini juga masalah yang timbul adalah meningkatnya kompleksitas koordinasi. Nah, kita akan coba simulasi pemilihan jaringan transportasi, ya. Kita memiliki 8 toko di suatu wilayah yang dipasok dari 4 titik pasokan menggunakan truk dengan kapasitas 40.000 unit per truk. Ya, 40.000 unit itu kapasitas setiap truk, ya. Kita mempunyai 8 toko yang harus di drop atau harus dipasok dari 4 titik pasokan. Ya, toko ada di Bandung di beberapa titik, ya, pasokannya dari 4 tempat, misalnya dari Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, ya, 4 titik pasokan. Lokasi toko kita ada di Padalarang, ada di Dayakolot, ada di Buah Batu, ada 8, ya. Kalau menggunakan, kita akan menggunakan truk dengan kapasitas 40.000 unit per truk, 40.000 unit barang. Biaya angkut 1.000 per trip, ya. Biaya angkut apa namanya, main cost-nya, main transportation cost-nya itu adalah 1.000 per trip plus 100 per delivery jika ada. Ya, jadi kalau misalnya truk ini nanti harus jemput ke titik pasokan atau nganter ke titik delivery, itu akan dikenakan charge, ya, 100 per delivery, per trip untuk tambahan, ya, pick up atau delivery, ya. Biaya simpan di toko retail per unit per tahun adalah 0,2 rupiah. Nah, sebagai manajer logistik, Anda harus memutuskan apakah akan mengirim langsung dari pemasok ke setiap toko atau melalui 2 DC, ya, melalui 2 distribution center. Ya, berarti ini apakah langsung atau menggunakan milk run, ya. 2 DC berarti kita kan drop atau mensuplai produk itu melalui 2 titik supply. Jadi satu kendaraan nanti untuk melayani melalui 2 titik supply, gitu, ya, 2 titik distribution center. Bagaimana network yang Anda rekomendasikan jika sales setiap produk di toko adalah 960.000 unit per tahun? Dan bagaimana jika salesnya 120.000 unit per tahun? Nah, kita akan simulasi model jaringan ini, ya. Ini nanti hasilnya seperti ini. Yang pertama, ya, direct shipping menggunakan single destination. Batch size yang dikirim untuk setiap supplier ke setiap toko itu adalah 40.000 unit, ya. Jumlah shipment per tahun, ya, jumlah pengiriman per tahun, ya, untuk setiap toko itu adalah 960.000 per 40.000, ya. Jadi kalau kita pakai Excel-nya, ya, kita akan simulasikan menggunakan Excel-nya. Oke. Ya. Kita mempunyai 4 supplier, 4 pemasok dengan jumlah toko 8. Ya. Pemasoknya ada 4, tokonya ada 8. Demand per toko dari setiap pemasok, ya, itu adalah 4. Demand per toko 960.000, ya, 960.000.
960.000. Demand per toko, ya. Ini demand per toko 960.000 unit per tahun. Ini demand per toko dari setiap pemasok itu adalah 960.000 unit per tahun. Biaya angkut ini per angkut, ya, per sekali angkut itu adalah 1.000. Ini 1.000. Kemudian kapasitas truk itu adalah 40.000 unit per truk. Sedangkan holding cost per unit per year di setiap toko itu adalah 0,2. Ya, simpan di toko retail per unit per tahun itu adalah 0,2 rupiah. Ya. 0,2 rupiah per unit per toko. Ya. Sedangkan biaya delivery itu adalah 100 rupiah per delivery. Sekarang kita akan hitung. Kalau pengiriman secara langsung, ya, berarti kita menggunakan full truckload, ya, direct shipment. Setiap pengiriman, ya, satu batch itu daya muatnya adalah 40.000 unit. Ini, ya, batch size Q sama dengan 40.000. Kemudian rata-rata persediaan per toko, ya, rata-rata persediaan per toko, ya, kalau 40.000, jadi setiap kali di drop per toko itu adalah 40.000 dari satu supplier 40.000, ya, 40.000. Nah, kalau di drop 40.000, maka rata-rata persediaannya berapa? Kita tahu bahwa rata-rata persediaan itu adalah Q per 2. Ya, jadi di sini adalah rata-rata persediaan sama dengan Q-nya itu adalah batch-nya per 2. Sama Q per 2, ya. Q per 2. Berarti 40.000 dibagi 2 sama dengan 20.000 unit. Ini rata-rata persediaan. Nah, sekarang berapa jumlah pengiriman per tahun? Kalau setiap toko mempunyai demand setahun adalah 960.000, kemudian batch-nya atau Q-nya 40.000, maka frekuensi pengirimannya itu adalah 960 per 40.000. 24 kali. Jadi dalam satu tahun setiap toko itu akan di drop atau dikirimi sebanyak 24 kali. Ya, 24 kali. Nah, kalau frekuensi pengiriman itu 24 kali, maka berapa biaya pengiriman per tahun? Ya, biaya pengiriman per tahun. Yaitu biaya pengiriman per tahun ini adalah frekuensi pengiriman, ya, frekuensi pengiriman. Ini frekuensi pengiriman kali biaya angkut, ya, biaya angkut. Ini kali angkut 1.000. Ditambah dengan, karena ini langsung ke toko, nanti itu biaya delivery. Biaya delivery per delivery. Ya, jadi ini frekuensi pengiriman dikalikan biaya angkut ditambah biaya delivery per trip, ya, per pengiriman, sama dengan 26.400 rupiah. Ya, ini adalah biaya truk per supplier per toko. Frekuensi pengiriman dari mana? Frekuensi pengiriman itu adalah demand per toko per tahun dibagi dengan batch atau Q atau daya muat truk per tahun. Per truk gitu, ya.
Itu nanti dikalikan dengan biaya transportation dan ditambah dengan biaya delivery. Sehingga jumlahnya adalah 26.400 ya. 26.400. Nah, kalau biaya per truk, per supplier, per toko 26.400, kita mempunyai 4 supplier dan 8 toko. Berapa total biaya truknya? Ya, total biaya truknya yaitu frekuensi biaya per truk ya, biaya per truk ini dikalikan jumlah suppliernya 4 dikalikan jumlah tokonya 844.800 rupiah ya per tahun. Ini total biaya truknya ya. Jadi total biaya transportnya kalau kita menggunakan FTL atau direct transport ya itu adalah 844.800 biaya truknya ya. Sekarang biaya simpannya ya. Biaya simpan per toko itu adalah 0,2 rupiah per unit per tahun. Rata-rata penyimpanan kita berapa? Rata-rata penyimpanan kita adalah ini 20.000. Sehingga biaya penyimpanan per toko per tahun itu adalah 0,2 kali rata-rata persediaan ya, rata-rata yang kita simpan 4.000 ya. 4.000 ini untuk satu toko ya, per toko per tahun. Nah, kalau kita mempunyai 4 toko ya, mempunyai 4 toko dan 4 supplier dan 8 toko, maka biaya penyimpanannya adalah biaya penyimpanannya 4.000 per toko per tahun kali jumlah pemasok kali jumlah toko sama dengan 128.000. Nah, kalau biaya penyimpanan 128.000, biaya truk 844.800, maka total holding and truck cost itu adalah biaya truk ditambah biaya holding sama dengan 972.800 rupiah ya. Ini kalau kita menggunakan direct transport ya, direct shipment itu biayanya adalah 972.800 rupiah kalau demandnya 960.000 unit per tahun. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Bagaimana kalau kita menggunakan milk run dengan 2 DC ya. Milk run dengan 2 DC, berarti kita di sini ada 2 store atau 2 DC yang harus dilalui oleh truk, oleh setiap truk. 2 store atau 2 DC per truk ya. Jadi setiap truk nanti akan mendrop ke 2 tempat ya. Ini jumlah DC-nya adalah 2 ya, 2 unit DC. Kemudian bed size ya, kalau setiap truk itu bisa daya muatnya adalah 40.000 ya, 40.000 ini kapasitas truk 40.000 dibagi dengan ya, jadi bed size-nya 40.000 dibagi dengan jumlah DC yang kita akan pakai untuk distribusi ya, 40.000 dibagi 2 sehingga bed size-nya adalah 20.000 ya. Nah, kalau bed size-nya 20.000 maka average inventory store-nya ya, average inventory di setiap toko itu adalah 2.000 dibagi 2
10.000 dibagi 2 itu sama dengan 2 unit, 10.000 unit, 10.000 unit ya. Nah, jadi ini perbedaannya di sini. Kalau langsung, maka rata-rata persediaan di setiap toko itu adalah 20.000 unit. Tetapi kalau kita menggunakan 2 DC, maka batch size-nya itu juga akan berkurang. Ya. Batch size-nya berkurang, sehingga rata-rata persediaan pun juga akan berkurang. Nah, di sini maka jumlah pengiriman per tahun itu otomatis juga akan meningkat. Ya. Yang tadinya kalau langsung itu adalah frekuensinya itu adalah demand per tahun dibagi dengan Q-nya ya, Q atau daya muat truknya. Ini demand per tahun itu dibagi dengan daya muatnya ya. Sementara kalau kita menggunakan DC itu otomatis akan 2 kali lipat karena jumlah DC-nya adalah 2. Ya. Jadi demand per tahun 960 dibagi dengan batch size ya, 48 kali. Ya, jadi terjadi peningkatan frekuensi transportasi, frekuensi pengangkutan. Nah, kalau frekuensi pengangkutannya 48 kali, maka biaya pengangkutannya ya, atau terkosnya per liter per supplier, ini biaya truk per toko per supplier, ini akan menjadi frekuensi ini frekuensi pengiriman kali biaya angkut per truk, ya, biaya angkut per truk dibagi dengan jumlah DC. Ya, dibagi dengan jumlah DC karena ini diangkut dari supplier di-drop ke DC dulu, gitu ya. Nah, baru nanti ditambahkan dengan biaya delivery. Jadi dibagi dengan jumlah DC dulu, baru ditambah dengan biaya delivery. Ya. Jadi kalau di sini bedanya, ya, kalau kita menggunakan direct shipment, maka biaya angkut per toko per supplier itu dihitung langsung, yaitu sebesar frekuensi pengangkutan, ya, frekuensi angkut kalikan biaya angkut delivery plus biaya delivery, ya, truck cost plus delivery cost atau shipment cost plus delivery cost kalau yang ini ya, kalau yang ini. Sementara kalau kita menggunakan intermediate type, ya, kita menggunakan gudang di sini, gudangnya ada 2, maka biaya angkutnya adalah frekuensi pengangkutan 48 kali, ya, frekuensi angkutnya dikalikan biaya trackingnya dulu, ya, biaya trackingnya adalah ini dibagi 2 dulu karena biaya tracking itu nanti akan didistribusikan pada 2 titik distribusi, 2 titik DC, yaitu ini, ya, baru ditambahkan dengan biaya delivery. Biaya delivery-nya per titik itu adalah 100. Ya, jadi biayanya lebih mahal. Ya. Nah, kalau cost per toko per supplier 28.800, maka total truck cost-nya, ya, total truck cost itu adalah biaya angkut per supplier per toko per supplier kali jumlah supplier
Ada 4 kali jumlah toko. Ya, jadi lebih mahal dibandingkan dengan direct shipment. Ya. Oke. Sekarang kita hitung biaya penyimpanannya, itu holding cost per retailer, ya per toko, per supplier. Ya. Biaya penyimpanan per toko itu adalah 0,2 rupiah per unit per tahun. Jadi di sini kalau yang kita simpan itu rata-rata yang disimpan untuk average inventory itu adalah 10.000. Sementara biaya penyimpanan per unit per tahun itu adalah 0,2. Ya. Maka biaya penyimpanan per toko per supplier ya, itu adalah 0,2 kali rata-rata persediaan. Di mana rata-rata persediaan di sini adalah batch per 2, batch size per 2. Ya, jadi ini sama dengan 0,2 dari sini dikalikan dengan average inventory sama dengan Rp2.000 per tahun. Ya. Yang disimpan 20.000, rata-rata yang disimpan itu adalah 10.000 kalikan 0,2. Nah, kita lihat di sini dari sisi penyimpanan itu terjadi penurunan. Kenapa? Karena batch size-nya juga menurun. Nah, sekarang dia totalnya adalah holding cost ya, per toko per supplier itu adalah Rp2.000 per tahun. Maka kalau kita mempunyai 4 supplier dan 8 toko, total holding cost setahun itu adalah 2.000 kali jumlah supplier kali jumlah toko sama dengan 64.000. Ya. Kalau total holding cost 64.000 per tahun ya, ini per tahun ya. Ini juga per tahun. Ini juga ya, total holding cost dan track cost itu adalah penjumlahan dari total track cost itu sendiri itu adalah 921.600 ditambah total holding cost 64.000 sama dengan 985.600. Ya, kita akan memutuskan yang mana? Nah, kita lihat ya. Kalau dengan direct cost, direct shipment, ya, direct shipment, maka jika demand-nya 960.000, itu kita akan mengeluarkan biaya untuk truck dan juga holding 972.800. Sementara kalau kita menggunakan milk run, kita akan mengeluarkan biaya 985.600. Nah, tentu saja jika demand-nya 960.000, maka direct shipment itu lebih murah, lebih efisien. Gitu ya. Kita lihat bandingnya. Oke. Bagaimana kalau demand masing-masing toko itu adalah 120.000? Nah, kita coba cek. Kita simpan dulu ini. Kalau 120.000, mana yang lebih murah? Kalau kita menggunakan direct shipment, itu kita akan mengeluarkan biaya 233.600. Sementara kalau kita menggunakan milk run, itu akan mengeluarkan biaya 179.200. Ternyata ini lebih murah dengan milk run.
Ya, dengan mudah. Nah, Anda nanti bisa simulasikan dan Anda coba-coba ya dengan merubah berbagai kondisi demand. Ya. Rubah demand ini nanti akan ketemu titik indifferent. Titik indifferent yaitu titik di mana pada tingkat demand tersebut, maka biaya truck and holding cost itu antara direct shipment dengan milk run itu akan sama. Ya. Pada titik mana nanti Anda simulasikan sendiri ya. Di titik demand berapa terjadi indifferent antara direct shipment dengan milk run. Ya. Kalau kurang dari itu, maka mana yang lebih besar. Kalau lebih dari itu, mana yang lebih besar. Nanti akan terjadi atau Anda bisa simulasikan pada titik demand yang tinggi. Ya. Nah, itu kira-kira yang kita diskusikan untuk pertemuan pada hari ini, yaitu berkaitan dengan transport and method decision dalam transportasi. Ya. Terima kasih dan pelajari lebih lanjut untuk pemahaman Anda nantinya sebagai calon-calon manajer di perusahaan Anda atau sebagai pebisnis. Ini akan sangat penting pada saat Anda akan memutuskan untuk distribusi ya, berkaitan dengan transportasi. Sampai sini, sekian. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.